akuatik yang lain gitu ya. Jadi kalau kita mengenal penyakit parasit pada akuatik, ya hampir sama dengan, bukan hampir sama dalam artian populasi maupun macam parasitnya juga banyak seperti pada hewan-hewan darat ya, terrestrial animal gitu ya. Nah, capaian dari mata kuliah untuk topik penyakit parasit itu mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit parasit yang dapat mengganggu kesehatan satwa akuatik gitu ya. Nah, kita mengenal parasit dari aspek 3 bahasan, arthropoda, protozoa, dan helmin, sama ya sama. Kemudian arthropoda pada ikan, parasit yang lain misalnya dalam kelompok yang biasa kita kenal adalah kelompok krustase, lais, kutu, lingatulida, dan mites ya. Nah, termasuk juga copepoda. Nah, copepoda ini memang peranannya sangat penting. Di samping dia ada sebagai intermediate host pertama dari kelompok cacing, Cestoda, baik dari kelompok Pseudopilidae, kemudian Trianoporus, Butriacephalus, Eubotrium, Ligula gitu ya. Kemudian juga kelompok Cestoda lain. Banyak Ligula itu ya. Contohnya dia ikan, baik itu khususnya pada ikan air asin atau ikan laut ya. Ada Tetrapilidae, ada Trepanurinca, ada Proteocephalida atau cacing pita yang cukup mengganggu, ada Drancuculidae, ada Camalinidae, Camalanus ya, bisa pada bandeng, pada beberapa freshwater fish, ada Acanthocephalan, dan Ichthyosporidium. Kesemuanya ini adalah beberapa yang dihantarkan oleh Copepoda sebagai intermediate host pertama. Nah, biasanya memang Copepoda ini berenang bebas di hidup di ikan maksud saya. Jadi kalau dia menemukan host space-nya berupa ikan, maka dia akan menempel. Sebetulnya Copepoda ini termasuk di dalamnya adalah bahasan tentang loss ya. Jadi yang kita mengenal Lirnidae. Lirnidae itu sebetulnya juga termasuk kelompok krustase, tetapi dia original krustasinya itu sifat-sifat karakter krustasenya itu menghilang ya. Dan kemudian dia mempunyai ciri khas sebagai angker ya, sebagai angker worm kalau dibilang gitu. Tapi pada sebenarnya dia termasuk Copepoda dan dia bagian mulutnya teradaptasi untuk menghisap darah, blood suction ya. Penyebab yang serius dari gangguan dari kelompok Copepoda, contoh dari yang lain misalnya Ergasiles siboldi, ini juga merupakan arthropoda yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menimbulkan gangguan kesehatan ya. Nah, kalau kita mengingat Lirnidae seperti ini ya. Lirnidae itu seperti ini bahannya. Anda kelihatan ini kursor yang saya gerak-gerakkan ini ya. Jadi ini Lirnidae ini menancap. Dia dengan angkernya ini, angker itu kayak jangkar kapal itu. Tatkala dia penetrasi ke kulit atau ke sisi saja susah ditembus, tapi bagian-bagian tubuh yang relatif lunak dia akan bisa menembus itu dan dia nempel terus ya. Kemudian dia juga menghisap ya. Dan ini rasanya sangat sulit untuk dilepaskan atau sangat sulit untuk terlepas ya, karena dia memang menempel terus gitu ya. Kemudian dalam kelompok Ergasidae, Ergasilus, hewannya seperti ini. Seperti pada gambar ini ya. Jadi Ergasilus supaya Anda bisa mengimajinasikan, oh gambar seperti itu, ini Ergasilus ya. Bisa Ergasilus siboldi ya. Ergasilidae ini juga seringkali menginfeksi pada ikan, utama pada insangnya ya. Baik pada base partnya maupun pada innernya. Nah, pada insang ini memang dia sangat
sangat mengganggu karena di samping dia dapat menyebabkan iritasi, tetapi dia juga dapat menghisap atau memakan jaringan ya. Kemudian biasanya pada ikan tingkat-tingkat ini biasanya pada Ergasilis siboldi ini pengaruhnya sangat besar, khususnya di daerah Amerika Latin gitu ya. Nah, biasanya yang jantan hidup hanya beberapa saat. Nah, kemudian yang betina ini mempunyai peranan dan kemudian dampak yang lebih besar terhadap kesehatan ikan ya. Dan biasanya karena body size-nya yang betina itu lebih besar biasanya. Memakan jaringan ya, epithelial cell ya, dimakan karena dia sifatnya seperti karnivor ya. Nah, karena memakan jaringan maka akan menimbulkan jejas atau injury ya. Nah, injury inilah yang menjadikan port entry, tempat masuknya agen infeksi sekunder ya. Bisa agen infeksinya berupa fungus atau jamur, bisa atau dari kelompok Sapronechnia atau dari kelompok Brachyomyces. Tetapi yang lebih parah itu tatkala secondary infeksinya adalah berupa bakteri. Juga didapatkan virus gitu. Itu akan jauh lebih berbahaya begitu ya. Kalau Sapronechnia atau Brachyomyces itu sebetulnya dia memang mengakar dan dia memang membentuk mold ya, membentuk miselia gitu ya. Miselia nanti bercabang-cabang membentuk anak membentuk sub anak begitu ya. Tetapi kalau bakteri justru prosesnya akan jauh lebih berbahaya gitu. Relatif lebih cepat di dalam perkembangan dan memberikan pengaruh terhadap baik itu gangguan yang ditimbulkan akibat infeksinya bisa tambah parah gitu ya. Pada infeksi yang berat akibat Ergasilis ini maka biasanya karena dia menghisap darah maka dia menimbulkan anemia pada hospesnya, juga kekurusan, kakeksia. Nah, dengan kepalanya seperti ini, dia akan menancap ini ya. Menancap pada kulit ya. Kulit pada hospesnya. Di samping dia menghisap darah ya. Kemudian contoh spesies Ergasilis ini adalah Briani, Budgeri, ya ini pada freshwater fish, pada ikan air tawar, dan ada Ergasilis nanus dan gibus ini pada belut ya, belut. Nah, prophylactic action biasanya pada kelompok ikan, kelompok itu yang sifatnya dominansinya dia tinggal di air, ya tentunya juga dilakukan pembersihan pada kolam-kolam ya, pada pond-pond itu agar supaya akan minimal mengurangi populasi. Juga bisa dilakukan pengolahan pada katakanlah kalau pada tambak ya atau pada itu dengan diolah dulu tanahnya, sehingga kita seringkali melihat di beberapa budidaya, baik budidaya ikan payau atau budidaya ikan laut atau katakanlah kelompok-kelompok bandeng, udang itu seringkali kalau tidak dari konkrit itu biasanya dilakukan konkrit itu di semen gitu loh. Nah, biasanya dilakukan pengolahan seperti kalau mau nanam padi gitu ya. Dilakukan istirahat tambak atau istirahat di dalam budidaya. Jadi ada jeda, karena memang kalau tidak ada jeda maka akumulasi dari beberapa agen infeksi akan sangat banyak. Nah, jedanya itu akan memberikan peluang untuk dilakukan pengolahan, kemudian juga mengurangi populasi agen infeksi, baik itu juga
senilnya atau siputnya. Kan siput itu juga perantara yang sangat intermediate atau reservoir yang sangat potensial ya, siput itu. Kalau terlalu tanahnya terlalu asam, bisa dilakukan dengan menggunakan kapur begitu ya. Itu yang seringkali gila ya. Si kuliah, Pak. Si kuliah. Si kuliah. Kuliah. Nanti turun. Nah, jadi proses-proses istirahat tambak, pengolahan tanah, kalau memang tambaknya dari tanah bukan dari semen, itu biasanya walaupun dari semen juga dilakukan regulasi atau secara reguler dilakukan pembersihan, biasanya juga menggunakan belusit atau molusit atau juga menggunakan kapur ya. Nah, terapi-terapi pada beberapa satwa atau beberapa ikan itu tentunya tergantung dari kita menggunakan preparatnya apa. Kalau misalnya yang paling umum adalah PK ya. PK itu kalium permanganat itu loh. Biasanya kalau di budidaya orang pembudidaya itu biasanya mereka andalanya PK. Jadi kalium permanganat dengan perbandingan 1:10.000 atau 1 gram di dalam 10 liter air selama bisa dilakukan menggunakan dipping ya 5-10 menit atau juga dengan formalin. Jadi formalin itu tidak hanya sebagai fiksator atau pengawet ya. Tapi tentunya penggunaannya juga dosisnya sangat harus hati-hati ya. Dengan 1:4.000 selama 1 jam bisa dilakukan dipping. Jadi pada dosis-dosis tertentu formalin masih bisa ditoleransi oleh tubuh ya. Termasuk beberapa misalnya kalau kita mau terbuka begitu ya, beberapa bahan makanan itu juga ada formalinnya kadang-kadang. Tetapi sampai sebatas mana dosis itu masih bisa ditolerir tubuh dan masih bisa diberikan rekomendasi untuk dikonsumsi, tetapi sangat-sangat terkontrol, sangat-sangat strict ya. Karena bahan ini, chemical agent ini juga bisa digunakan untuk sebagai pengobatan gitu ya. Atau juga jika menggunakan air garam. Jadi air garam itu juga bisa dilakukan, bisa diberikan untuk dilakukan mengeliminasi atau katakanlah mereduksi populasi daripada agen-agen infeksi baik parasit maupun agen infeksi yang lain baik bakteri maupun virus gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaligide. Kaligide seperti ini hewannya ya, yang ada di atas ini ya. Ini biasanya menempel erat hanya sampai dengan hewannya itu atau ikannya itu kemanapun dia akan nempel ya. Seperti pada Ergasilis ya. Jadi dia melakukan menggigit gitu ya. Menggigit dan kopoput ini juga termasuk kopopoda ya. Hidup bebas berenang. Tatkala dia menemukan hasilnya dia akan menempel ya. Dengan aksesori yang ada di bagian anterior itu, maka dia akan nempel ya. Contohnya adalah Caligus lacustris atau Caligus rapak dan Lepiotherius polasi. Ini biasanya masing-masing misalnya pada ikan emas, ikan pike, perch, ya, atau ikan salmon, terutama pada beberapa ikan yang sisiknya tidak terlalu tebal ya. Atau ada beberapa ikan yang nggak punya sisik, seperti ada belut, kemudian catfish gitu ya. Nah, sasarannya juga biasanya pada Aptura cavite, rongga Aptura ya. Paling sering itu adalah jil juga, karena di jil itu sangat mineral, nutrisinya juga sangat banyak, sehingga menjadi daya tarik untuk agen-agen patogen, agen-agen parasit, itu nongkrong di situ ya. Sehingga itu bisa dipakai sebagai bahan atau sasaran untuk pengambilan sampel tatkala dilakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab
beberapa gangguan dari agen infeksi itu, baik oleh parasit maupun oleh agen infeksi yang lain. Karena memang biasanya parasit tidak sebagai main cause, tetapi sebagai trigger atau pemantik. Karena jejas yang ditimbulkan biasanya diikuti dengan infeksi ikutan biasanya, dan justru infeksi ikutannya ini yang berbahaya. Kemudian ada kelompok Dicelestidae, jadi ini juga termasuk dalam kelompok Copepod Bacillostase yang ini seperti cacing ya, punya knuckle, jadi punya kait ya. Jadi spesiesnya adalah Dicelestium oblongum dan Lamprolegna pulsella. Ini biasanya golongan Copepoda yang tidak mempunyai kait, yang Lamprolegna pulsella ini tidak punya hook ya. Dan biasanya dia nempel pada gills dari ikan air tawar, baik itu nila atau ikan air tawar yang lain atau ikan mas gitu ya. Kemudian yang Lirnia tadi itu bahwa dia itu hampir dia kupu-kupu tapi hampir kayak seperti cacing ya, tetapi sebenarnya yang lebih secara originalitasnya dia sebetulnya kopoput yang tercover oleh kitin ya, tubuhnya tercover oleh kitin ya. Dan yang khas dari ini adalah bagian kepalanya yang bentuknya seperti jangkar gitu, jangkar kapal itu loh kalau. Nah, itu yang digunakan untuk melakukan penembusan pada kulit hospes ikan ya. Kalau dibiarkan itu bisa terjadi pelukaan ya, perforasi pada tubuh dari hospesnya. Sehingga itu perlu kehati-hatian di dalam. Biasanya pada beberapa ikan yang bukan, kalau ikan budidaya relatif nggak terlalu jadi masalah ya, karena memang jarang. Tapi pada ikan liar seperti ikan laut itu pasti banyak terjadi infeksi atau gangguan pada Lirnia. Kemudian spesiesnya bisa Lirnia cyprinacea, ini pada ikan emas ya. Tatkala dia menempel dalam tempo yang lama, dalam waktu yang lama, maka dia akan selalu menggunakan sumber nutrisi dari hospesnya, termasuk di situ ada darah, cairan protein, jaringan dan sebagainya, itu akan menyebabkan gangguan yang akan menyebabkan kekurusan. Bayangkan dalam situasi yang kronis lama menempel terus, maka dia parasit ini akan menimbulkan kekurusan ya, kakeksia. Kemudian kelompok Cypridae, Pesiridae ya. Bentuknya cephalothorax. Pak, kalau dramatik figure-nya seperti ini ya. Ini kelompok drawing picture-nya seperti ini, jadi cephalothorax. Lehernya slim ya. Lehernya langsing ya, punya tanduk hort. Nah, kemudian dia bentuknya seperti bisa seperti jantung gitu ya, dan dua itu mandibel yang tidak sebagai hook ya, sebagai hook yang kait ya. Nah, seperti ini biasanya menempel pada ikan laut ya. Mereka diperbesar. Dan ini juga bisa sampai pada saluran reproduksi ya dari ikan itu ya. Jadi kalau kelompok Pesiridae ini ada kelompok Pesirion ini juga bisa masuk ke dalam tubuh hospes gitu ya. Tidak hanya di di eksternalnya, tetapi juga di internalnya gitu ya. Kemudian kelompok Brachyura ini kelompok Argulidae ya. Argulidae seperti ini. Jadi argulidae ini sudah umum dan banyak. Saya pikir pasaran paling familiar ya. Familiar yang biasa mengganggu pada beberapa
komoditas ikan maupun pada beberapa reptil seperti pada kata, pada ular gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada Argulus. Ini bagian ventral, di sini ada skeletonya. Skeletonya ini bertindak sebagai kayak bor gitu ya. Bor, kemudian dia akan menimbulkan perforasi, lubang pada host space-nya. Dan biasanya pasti menimbulkan jejas dan inflamasi lokal. Lokal inflammation, kemudian dia juga bisa menghasilkan toksin. Nah, ini yang berbahaya ya. Spesiesnya Argulus foliaceus, ada Argulus coligoni. Coligoni ini pada ikan salmon dan pada foliaceus ini pada ikan emas ya, ikan tawes, kemudian ada belut gitu ya. Nah, ini toksinnya termasuk peradangan yang ditimbulkan bisa juga terjadi perforasi perubahan ya. Dan kesemuanya ini akan berlangsung secara kronis, kemudian terjadi iritasi pada kulit, kemudian pada ikan yang masih muda, yang kecil, biasanya beberapa infeksi itu akan bisa menyebabkan beberapa ekor dari Argulus ini bisa menyebabkan kematian pada ikan yang kecil ya. Biasanya pada bagian-bagian tubuh yang lunak ya, lunak, banyak pembuluh darah yang memvaskularisasi begitu ya, di bagian tubuh ventral gitu ya, ikan base of vein, jadi di bagian pangkal siripnya, apertura rapatnya, bagian aperturanya gitu ya. Nah, Argulus ini dari larva sampai adult ini diperlukan waktu sampai 5 sampai 6 minggu. Dan aktivitasnya adalah menghisap darah. Nah, kalau sudah menghisap darah itu timbul, karena dia menggunakan stiletonya itu melubangi, kemudian luka, jejas, maka infeksi sekunder dari beberapa agen patogen yang lain akan nimbrung di situ, ikut menginfeksi. Ya. Nah, itu yang biasanya terjadi ya. Nah, pada saat terjadi infeksi sekunder ini, maka seringkali infeksi sekunder ini dapat menyebabkan swelling pada abdomennya ya, biasanya pada ikan mas gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian bisa juga adanya pertumbuhan jamur. Kalau jejas yang ditimbulkan luka, maka akan sangat disenangi oleh jamur yang dalam bentuk kan dia saploid menempel dan dia membentuk meselia pada bagian yang sudah luka, itu bagian tubuh yang sudah luka akibat intervensi daripada Argulus. Jadi tumbuh sebagai injury yang dihasilkan oleh agen infeksi yang sebelumnya, ya termasuk Argulus ini. Dan juga Argulus ini juga merupakan transmitter dari parasit darah yang disebut dengan Cryptobia. Parasit darah pada ikannya, Cryptobia. Kemudian ada kelompok Cirripedia. Cirripedia itu yang paling terkenal adalah benacle. Kalau Anda sering mau nonton YouTube, benacle itu sangat mengganggu, terutama di perairan lepas atau di perairan air laut gitu ya. Bentuknya seperti ini benacle, nempel kuat ini pada spesiesnya. Akan sangat menderita karena dia akan terlalu mengiritasi. Ya. Jadi dia nggak bergerak, dia selalu mengikut nempel gitu pada kelihatan ya gambar ini ya. Nempel lah. Jadi itu cara menghilangkannya cukiti gitu. Kalau Anda buka YouTube itu pasti banyak ya. Biasanya pada turtle tortoise gitu ya. Bisa sampai pada bagian maksilanya atau mandibelnya nempel. Apalagi di daerah punggung, di daerah karapasnya itu. Oh, itu sangat banyak ya. Ini sangat mengganggu. Dan bisa kayak semacam tortoise ya, kura-kura dan sebagainya itu dia menderita ya akibat ini. Karena dia juga menetap nempel ya, obligat parasit itu biasanya bisa pada
ikan air tawar seperti ikan lele ya, tortoise, atau udang yang berderajat tinggi bisa kayak seperti lobster gitu ya, itu bisa ditumbuhi oleh benakel ini dari kelompok Cirripedia. Nah, karakter krustasinya dia akan hilang ya, karakter original dari benakel ini. Dari kelompok Cirripedia. Kemudian bisa juga pada ikan laut, tapi kemudian juga dalam kelompok beberapa spesies Simotoide ini juga bisa menyebabkan beberapa permasalahan pada ikan air tawar ya. Ada kelompok Anilucra Pisodes ini di Laut Mediterania ya. Ada Lymphoneca symmetrica, ada Braga, Conilera, Rockinella, Aiga, dan Ichthyorhynchus setarigia. Ini biasanya pada ikan air tawar di daerah Amerika Latin ya. Bolivia, Ekuador, Venezuela gitu ya. Nah, direksinya ini biasanya pada kavum insang, rongga insang, atau juga kavum apertus ya, atau juga rongga di bagian sisi ventral daripada ikan, mulai dari abdomennya, mulai dari sisi ventral daripada setelah di bawahnya operculum ya, di bawahnya operculum. Ini yang ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya seperti ini. Ini bisa berenang bebas ini. Kalau sudah nempel gini, ya nempel ke ikannya gini. Bayangkan proporsi tubuhnya itu juga tidak terlalu kecil kalau dibandingkan dengan ikannya ya. Itu bisa diserang ini bagian ventralnya seperti ini dan tentakel-tentakel yang digunakan untuk nempel pada host space-nya. Ini tampak punggung, ini tampak ventral. Nah, seperti ini. Ini yang sangat berbahaya ya. Tatkala itu terus-menerus hidup bersama dengan host space-nya, kronis dia akan menyebabkan gangguan baik iritasi, inflamasi, jejas, termasuk juga kemampuan dia di dalam mencerna epitel-epitel daripada baik itu insang maupun jaringan yang ada di apertura itu, maka dia sangat berbahaya ya. Kemudian ada kelompok Linguatulida, ini dari kelompok parasit pada rongga hidung maupun rongga mulut pada mamalia, baik pada akuatik juga ada, di reptil, di bangsa burung-burung yang biasanya tinggalnya di pantai gitu ya, bila burung kuntul, burung macam-macam ya. Kalau Anda pergi sebagai pengalaman, Anda pernah ke Sedati sana atau di sebelah timurnya Juanda itu, baik pada Terminal 2 atau Terminal 1 itu, di sana banyak dijumpai kelompok-kelompok Linguatulida yang mengganggu, dan itu bisa diisolasi, diambil ya, diisolasi dari berbagai bagian tubuh, termasuk di rongga hidung maupun di mulutnya, baik pada kelompok reptil maupun burung-burung yang ada di pesisir ya. Yang sebenarnya burung-burung itu kemudian hinggap di tambak, hinggap di budidaya itu aja dalam rangka memakan telur, memakan ikan-ikan yang muda itu. Nah, itulah yang bersamaan dengan itu maka dia juga dapat menyebabkan beberapa agen infeksi yang di bawah, yang oportunis ya. Jadi pada yang dewasa ini biasanya parasit ini pada rongga hidung dan rongga mulut, baik itu pada burung maupun pada reptilnya, bisa ular, bisa frog, bisa tortoise ya. Larvanya biasanya pada amfibi, reptil, kemudian jarang-jarang pada mamalia, pada ikan ya, atau pada mamalia yang kecil ya. Dari kelompok Linguatulida itu yang
dari kelompok Leperia, dari stadium nimpanya maupun Sipekia dan Subtriquetra, ini biasanya pada ikan yang bisa dicirikan pada daerah di Afrika sana, di Kongo ya, di Afrika. Seringkali ditemukan beberapa infeksi dari kelompok Linguatulida ini. Kemudian, ada juga kelompok mait, tungo. Jadi tungo itu tidak hanya dimiliki oleh kambing, kemudian kavia atau juga rabbit ya, kelinci. Tapi tungo ini juga pada ikan juga ada ya. Jadi misalnya kelompok Hydranella ini tungo pada ikan air tawar. Dia menggigit dengan bagian tubuhnya, kita melihat bahwa tungo itu bagian mulutnya sangat berbahaya karena dia terdiri atas beberapa kompartemen, mulai dari mandibelnya, maksilanya, kemudian serisera, ya, palpus, hipustumnya, gitu ya. Nah, kelompok mait pada ikan ini adalah kelompok Hydranella, pada ikan air tawar, dan kemudian dia dapat melakukan mengabsorpsi kelompok krustase budidaya, udang budidaya masih kecil-kecil, yang masih bibit gitu ya. Itu dia akan mengabsorpsi bagian, karena pada ikan-ikan yang masih muda itu relatif masih lunak, sehingga akan mudah sekali diserang oleh. Kemudian karena Hydranella ini juga mengalami siklus hidup, maka dia juga mengalami apa yang disebut dengan stadium larva. Nah, stadium larvanya itu hidup bebas, berenang dalam rangka mencari induk semang. Dan Hydranella ini juga memproduksi toksin, ya, toksin. Pada beberapa case kejadian, jadi larva Hydranella bisa ditemukan pada kulit, pada sirip, pada esofagus, di beberapa ikan air tawar seperti ikan emas, ya. Khususnya pada ikan-ikan yang dibudidayakan pada ikan yang relatif tenang, tidak berombak, tidak bergelombang gitu ya, relatif silent water ya. Karena memang tungo ini diperlukan ketenangan di dalam rangka untuk bisa menempel erat pada host species-nya, ya. Nah, contoh ini adalah Hydranella geographica, ini pada ikan roach maupun pada Abramis brahma ini pada ikan abram. Kemudian kelompok Hydrophantes ruber atau Arenurus spesies ini pada ikan brim ya, Abramis brahma gitu ya. Jadi itu yang bisa mengganggu proses terjadinya. Pada prinsipnya memang kalau itu menginfeksi, tentunya juga bisa dilakukan scraping ya, scraping pada. Nah, ini sebetulnya menarik kalau Anda misalnya memasuki tugas akhir atau membuat skripsi, Anda juga bisa mengobservasi, mengeksplor lebih jauh tentang sebenarnya tungo pada ikan itu yang macam yang mana. Itu sudah merupakan hasil penelitian yang nanti akan dijadikan skripsi yang sangat signifikan, bermakna itu. Karena jarang ya. Coba Anda pernah nggak membaca tentang tungo-tungo yang menyerang pada ikan air tawar atau ikan air laut atau katakanlah satwa akuatik yang hidup di air gitu ya. Itu sangat sangat unik dan relatif dilakukan gitu ya. Memang faktor kesulitannya di dalam rangka mencari sampel, kemudian mencari peluang untuk bisa dilakukan isolasi tungo pada ikan. Tetapi sangat mungkin bisa dilakukan karena Anda menemukan atau ketemu dengan ikan liar ya, ikan-ikan yang ada di laut gitu ya. Sekalipun ikan budidaya juga ada kemungkinan dia bahkan terjadi investasi tungo atau mite ya. Itu yang bisa terjadi, sehingga pada prinsipnya bahwa
observasi atau pemeriksaan tumor ini seringkali combine dengan beberapa serangga yang lain karena memang biasanya tumor ini skup arealnya relatif lebih besar ya, bisa di bagian beberapa bagian tubuh ya, yang itu akan memberikan dampak yang pada budidaya ya. Jadi itu yang sebetulnya banyak sekali. Nah, bentuk larvanya itu bebas, memproduksi toksin dan bisa menyebabkan keracunan ya. Beberapa kejadian larva ditemukan pada kulit, pada sirip maupun esophagus ya. Terutama yang penting adalah ciri khasnya di daerah budidaya yang dengan air yang tenang ya, pada kolam pancing dan sebagainya. Pada pond ya, pada kolam ya. Itu yang terjadi. Saya pikir itu kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Ini perlu absensi enggak ya? Siapa ini anunya? Yang tadi? Tanda tangan biasanya, Prof. Iya, di mana? Di kelas pakai tanda tangan basah gitu, Prof. Iya, Oh, tapi harus kan formnya di mana? Di sana, di Banyuwangi. Apa bisa saya tanda tangan basah? Dikirimkan gitu ya. Nanti saya tanda tangan nanti dibawa ke Banyuwangi gitu. Yang kebetulan ada yang dari Surabaya mau ke Banyuwangi dititipkan gitu toh. Permisi dokter, Iya. biasanya untuk yang online itu nanti Hmm. ditulis keterangannya online gitu. Jadi tidak Oh, perlu datang. oh gitu ya. Oke, oke. Nanti saya isi di itu ya. Saya isi di SSO ya. Di Iya, cyber itu ya. Di cyber itu ya. iya dok. Atau nanti prakteknya ada. Di SSO ada nggak ya? Saya pikir ada mungkin. Kalau di SSO, saya coba sih. Coba ya di SSO ya, coba. 47. Coba sih. Nah, yang Banyuwangi ya. Ini ada parasitik aku ya Banyuwangi itu. Oke, coba. Kita bisa ini ya, mungkin dulu. Enggak, 4. Saya ini di hebat ya di cyber ya. Ya tahu? Iya, Prof. Nah, Anda bisa saya sebentar. Ini saya tak keluar dulu. Share. Kemudian saya tak nge-share ini ya. Nah, oke, Anda bisa aksen ini ya. Dengar ya. Oke, silakan. Iya benar dok.